Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi shalla 'alan nabiyil mustafa. Wassalatu wassalamu 'alan nabiyil awfa wa 'ala alihi wa sahbihi dzawil qurba. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, wabil khusus yang saya hormati Ketua DKM Mushola Al-Furqan, yakni Bapak Ustadz Matsani. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama, alhamdulillahirabbil alamin. Malam ini sesuai dengan rencana kita melaksanakan peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran, para jamaah sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram. Pada ngantuk kali ya. Jadi kalau orang itu cinta kepada sesuatu, kasurah min dzikri, dia akan selalu menyebut sesuatu tersebut. Kita cinta Quran, ingat kepada Quran. Kita cinta Allah, menyebut Quran bagian daripada ayat-ayat Allah. Mari kita sebut Allah yang kompak. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Subhanalladzi, maha suci zat, asra yang telah menjalankan lailan di waktu malam, bi'abdihi terhadap hambanya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minal masjidil haram, dari masjidil haram Mekah, ilal masjidil aqsa, ke masjidil aqsa di Palestina. Saudara-saudara sekalian, dari titik ini kita akan bercerita tentang peristiwa Isra. Ini ada peristiwa, dan ini hanya bisa dijangkau dengan keimanan. Kenapa? Karena perjalanan antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu sekitar 1.200 km. Dan ternyata saat itu kendaraan yang paling cepat, super cepat, onta yang terbaik, itu jarak tempuh untuk sampai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu 1 bulan berangkat, 1 bulan pulang. Tapi ternyata Rasulullah SAW melakukan Isra, bahkan Mi'raj, tidak sampai 1 malam. Maka pantas, wajar kalau dikatakan Subhanalladzi. Allah memulai peristiwa yang agung ini dengan kalimat tasbih, Subhanallah, Subhanalladzi asra bi'abdi. Karena ini luar biasa. Kalau diukur dengan akal tidak masuk akal. Bahkan secara khusus ada kalimat bi'abdihi, dengan hambanya,
disebut Nabi Muhammad itu sebagai abdun, tidak disebut sebagai kalimat bi rasulihi atau bi nabiyihi, tapi disebut abdun. Itu artinya apa? Posisi abdun sebagai hamba Allah merupakan makom yang tertinggi. Apa? Para nabi, kita lihat Nabi Ibrahim alaihissalam punya gelar Khalil, Khalilullah, kekasih Allah. Kalau Nabi Musa punya gelar Kalimullah, orang yang pernah berdialog langsung dengan Allah. Kalau Nabi Nuh mempunyai gelar Najiyullah, orang yang diselamatkan oleh Allah dari banjir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad, Nabi kita semua, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala kalimat abdun. Kalau dinisbatkan kepada Allah menjadi Abdullah. Ini artinya pilihan kalimat abdun ini sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Antara ibadah dan abdun ada kesamaan kalimat. Artinya puncak daripada makom, puncak daripada derajat dan kemuliaan di sisi Allah ketika orang tersebut mengaku sebagai hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara sekalian, karena itu mengapa dalam memperingati Isra Mi'raj ini dalam rangka tujuannya adalah untuk memperkuat keimanan kita. Karena saat itu ada orang yang beriman, makin beriman, yang tidak percaya makin kafir. Ada. Yang makin beriman namanya Abu Bakar, yang makin tidak percaya Abu Jahal, Abu Lahab, dan abu-abu yang lain. Coba bayangkan. Ini adalah ujian keimanan. Ada yang goncang imannya. Yang tidak percaya makin tidak percaya. Yang percaya makin percaya. Dan ini saudara-saudara sekalian, saya tegaskan di tempat ini, al-jahiliyatu adat kama kanat. Jahiliyah, kebodohan terus akan ada. Di zaman Nabi ada, di zaman sahabat ada, di zaman tabi'in ada, di zaman ulama, di zaman para wali, dan sekarang ada. Karena itu alhamdulillah, alhamdulillah, saya senang ketika diundang oleh Bapak Hijrah Saputra Kiai, mohon hadirnya untuk kegiatan Isra Mi'raj. Karena apa? Karena ini bagian daripada ngecas iman kita. Apalagi sekarang para jemaah sekalian, teknologi makin maju. Seakan-akan kalau kita ukur dengan akal, mana mungkin Rasulullah saat itu nggak ada pesawat yang tercepat, nggak ada. Kendaraan yang paling hebat saat itu hanya onta. Tapi kalau kita ukur dengan akal, tidak mungkin, tidak masuk akal. Tapi kalau kita nisbatkan kepada Allah, maka kita akan mengatakan innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah berkehendak, tinggal kun fayakun. Ada benar. Tadi diceritakan sejenak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu Isra dan Mi'raj itu bukan jalan kaki, bukan pakai onta, bukan pakai kuda, bukan, tapi pakai buruk. Yang tadi disebutkan buruk itu kendaraan, di mana kendaraan tersebut tidak terlalu besar, sedang-sedang saja, antara keledai, bigol, dan khimar. Tetapi kendaraan ini cepatnya seperti kilat, sejauh mata memandang dia bisa bergerak. Saudara-saudara sekalian, dalam hal ini buruk ini memang kendaraan yang dipakai oleh para nabi, oleh para rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya apa para jemaah sekalian Rasulullah diisrakan? Linuriyahu min ayatina,
supaya Allah menampakkan kepada Nabi Muhammad ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu alhamdulillah, mudah-mudahan kehadiran di tempat kita ini menambah keimanan kita kepada Allah wa Rasuluh. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian, mengapa saya katakan penting kegiatan semacam ini? Walaupun sekelumit diceritakan tentang kisah Isra Mi'raj, ini insya Allah akan menjadi pelajaran dan hikmah bagi kita. Nabi Muhammad SAW, di mana Rasulullah SAW hatinya sudah bersih, beliau sudah dijamin masuk surga. Kok andaikan Rasulullah berbuat dosa? Tidak mungkin berbuat dosa. Kok andaikan Rasulullah berbuat dosa, diampuni dosanya, ma taqaddama wa ma ta'akhkhar. Dosa yang lama, dosa yang baru akan diampuni. Tapi ternyata Rasulullah SAW masih butuh cerita-cerita orang soleh, masih butuh cerita para nabi, masih butuh cerita para rasul. Itu Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau warga RW Haji Pocok, RW 9, kalau warga RW 9 yang gak ada jaminan masuk surga, yang potongan banyak dosa, lebih butuh lagi terhadap cerita semacam ini, kisah semacam ini. Rasulullah dikatakan dalam Al-Quran misalnya, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fuadak. Wa kullan naqussu, dan masing-masing naqussu aku ceritakan kepada engkau Muhammad min amba'ir rusul, dari cerita para rasul, ma nusabbitu bihi fuadak, tujuannya agar hatimu tenang dalam berjuang, hatimu tenang Rasulullah dalam menjalani kehidupan. Rasulullah yang hatinya sudah bersih masih diceritakan. Ini cerita Nabi Adam, ini cerita Nabi Nuh, ini cerita Nabi Idris, ini cerita Nabi Musa, ini cerita Nabi Isa. Seluruh Nabi diceritakan kepada Nabi Muhammad SAW. Tujuannya apa? Agar Rasulullah ketika menjalani kehidupan dan berjuang tenang, ada contoh. Maka kalau Rasulullah butuh, kita yang banyak dosa, kita yang kotor, ini lebih butuh mendengarkan kisah-kisah orang soleh. Alhamdulillah, peristiwa Isra Mi'raj kita peringati semacam ini, tujuannya tidak ada lain kecuali ingin menambah keimanan kepada Allah wa Rasuluh. Amin ya rabbal alamin. Karena saudara-saudara sekalian, terus terang saja, kalau kita ini diperintah oleh Allah untuk cinta kepada Rasulullah, bahkan kalau kita ingin masuk surga, ikut Rasulullah. Terus majelisnya apa? Forumnya apa? Untuk bercerita tentang Rasulullah. Maka katanya Pak RW tadi, syukur sudah berapa lama di sini nggak ada PHBI. Apa karena COVID Pak RW? Memang sebelumnya nggak ada Pak Hijr? Nggak ada. Alhamdulillah, mudah-mudahan terus dijalankan ini, amin. Ini niati silaturahim lah, sesama warga saling kenal mengenal. Niat silaturahim ini sudah luar biasa, apalagi ditambah dengan mendatangkan kiai, mendatangkan ulama, menambah ilmu pengetahuan. Insya Allah majelis ini makin barokah, amin ya rabbal alamin. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Qul in kuntum, qul katakan Muhammad, katanya Allah, in kuntum, apabila kamu tuhibbunallah, cinta kepada Allah, ingin cari ridhonya Allah, fattabi'uni, maka ikut kepadaku. Aku siapa? Rasulullah SAW. Kalau anda bapak ingin mencari ridho Allah, ingin surganya Allah, cinta kepada Allah, diajarkan fattabi'uni, ikut kepada aku. Aku itu siapa? Rasulullah alaihi. Terus bagaimana untuk tahu tentang sejarah Rasulullah?
syariat Rasulullah, akhlak Rasulullah, budi pekerti Rasulullah. Ya tentu kita harus belajar. Dari mana? Dari sahabat. Sahabat sudah tidak ada. Dari mana kita akan belajar? Dari tabi'in, muridnya sahabat. Tabi'in sudah nggak ada, Kiai. Kepada siapa kita belajar? Kepada tabi'in, muridnya tabi'in. Tidak ada lagi. Jarak kita antara Rasulullah 1400 tahun. Terus bagaimana kita cara mencari kebenaran yang diajarkan oleh Rasulullah sampai kepada kita, tidak tercampur dengan ajaran yang tidak jelas. Maka saudara-saudara sekalian, Rasulullah telah mewariskan kepada kita, yakni al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Izin, saya ini bukan ulama tapi muridnya ulama, santrinya ulama. Sehingga apa yang saya sampaikan harus ada sanad, harus ada sambungan ilmu. Karena al-isnad minad din. Karena sanad, ketersambungan ilmu itu bagian daripada agama. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau tidak ada sanad, ketersambungan ilmu, dari mana dia belajar, dari mana dia mengaji, tidak ada sambungannya, laqala man syaa ma syaa. Niscaya orang ngomong semaunya. Apalagi zaman sekarang. Betul-betul. Saya perhatikan sekarang ada media YouTube, ada Facebook, ada Instagram, ada WA, ada HP. Benar nggak? Ibu, bapak pengen viral, nggak usah nunggu kayak dulu. Dulu nunggu wartawan, nunggu TVRI, nunggu TV nasional baru bisa viral. Sekarang kalau pengen viral cukup pakai HP. HP di tangan kita semua. Ini kalau masalah keamanan ada urusannya lah, yang ngurus tentara, polisi mungkin. Kalau urusan ekonomi mungkin ada yang ngurus Menteri Ekonomi. Kalau masalah kesehatan ada yang ngurus siapa? Dokter. Tapi dalam masalah agama, dalam kesempatan ini penting sanad itu, penting guru itu. Saya senang tadi disebut Kiai Misbah adalah pengurus, tadi disebut apa? Pengurus lembaga dakwah, pengurus besar Nahdlatul Ulama. Ya, benar. Saya ketua Aswaja Center pusat. Ya, benar. Saya adalah wakil ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia Pusat. Ya, benar. Saya sekretaris Komisi Dakwah di DKI, Provinsi DKI. Iya benar. Saya cerita ini bukan untuk sombong-sombongan, untuk menjamin bahwasanya Kiai Misbah diundang ini bukan orang sembarangan, ilmunya jelas, dulu ngaji di mana. Siapa yang menjamin bahwasanya apa yang disampaikan oleh Kiai Misbah ini benar, apalagi direkam. Ini live apa enggak nih? Kan bisa diedit nanti. Saya senang, saya setuju kalau ada pengajian terus ada yang ngerekam dengan baik. Ini wajib ke depan Pak RW, wajib pengajian sekecil apapun, apalagi ini sampai pakai tenda, pakai biaya besar, mengundang orang banyak, tidak ada jamaahnya pun wajib pengajian itu direkam, minim pakai HP. Setelah itu diviralkan kemana-mana. Karena apa? Karena manfaatnya biar melebar ke seluruh masyarakat luas. Begitu Pak. Karena itu penting mengaji semacam ini, mengundang kiai, mengundang ustadz yang jelas sumbernya, dari mana dia, siapa yang menjamin kebenarannya. Sehingga kalau kira-kira kalau saya salah, Pak Hijrah, saya langsung dijewer sama PBNU. Kalau saya nggak benar menyampaikan soal agama, saya ditegur oleh pengurus MUI pusat. Ini nggak benar ajaranmu. Nah ini saudara-saudara sekalian. Karena itu alhamdulillah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang telah bersusah payah menghadirkan saya dalam acara Isra Mi'raj
yang insya Allah membawa keberkahan kepada kita semua ya Rabbal Alamin. Sehingga para jemaah, ketika kita bercerita tentang Rasulullah Isra Mi'raj, maka insya Allah kita akan timbul rasa cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada ajaran Islam. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudara yang saya hormati, walaupun peristiwa Isra Mi'raj sudah lewat, bertepatan dengan tanggal 27 Rajab, saya sedikit akan menjelaskan bahwa 30 hari lagi insya Allah kita akan masuk bulan Ramadan. Kemarin pada waktu bulan Rajab, semua di antara kita ini rame-rame puasa Rajab. Karena para kiai, para ulama mengingatkan bahwasanya Rajab itu syahrul istighfar. Rajab itu adalah bulan istighfar. Malah saya mengajak secara khusus para santri, para jamaah untuk membaca istighfar bersama-sama. Sekarang boleh dibaca. Kenapa? Karena kalau dibaca ini istighfar yang saya baca ini, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, minim baca 70 kali pagi dan sore. Kalau tidak pagi dan sore, minim pagi saja atau sore saja. Kalau tidak setiap hari, minim selama bulan Rajab itu dibaca. Sekarang juga bisa dibaca. Apa manfaatnya Kiai? Insya Allah kalau dibaca 70 kali Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, maka orang tersebut tidak akan tersentuh api neraka karena dosanya diampuni oleh Allah. Amin. Ikutin saya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Syaratnya nanti kalau baca angkat tangan. Begini maksudnya. Bisa diamalkan di rumah ya. Rabbighfirli bersama, warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Artinya, Rabbi, wahai Tuhan kami, ighfirli, ampuni dosa kami, warhamni, sayangi kami, wa tub alayya, terimalah tobat kami. Karena apa kita memperbanyak istighfar? Kita akan bertemu dengan bulan yang mulia nanti, bulan Ramadan. Karena itu harus kita bersih dulu Bapak. Terus terang saja, kita ini banyak masalah. Ini potongan ibu ini, potongan wajah bermasalah ini. Bapak-bapak, terus terang saja, siapapun tidak akan lepas dari masalah. Mungkin masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah suami, masalah istri, masalah kerjaan, masalah kesehatan, masalah keuangan. Semua orang punya masalah. Betul-betul. Bagi orang mukmin, masalah itu justru akan melebur dosa orang mukmin. Jangankan masalah besar, kalau kita tertusuk duri, maka dia akan melebur dosa kita. Tertusuk duri saja bisa melebur dosa, apalagi masalah kesulitan ekonomi. Bahkan khusus bapak-bapak, ada satu dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah kecuali dengan repotnya, jungkir baliknya bapak mencari nafkah untuk keluarga. Nggak cukup dengan istighfar, nggak cukup dengan minta maaf kepada Allah, tapi bapak dikasih kesulitan hidup mencari nafkah untuk anak dan istri, maka dengan sebab itu dosanya diampuni. Kita banyak masalah karena kita banyak dosa. Bu, ngaku. Kita ini banyak masalah, entah itu sakit, entah itu masalah keluarga, entah masalah ekonomi, masalah keuangan, masalah di kerjaan, banyak masalah Kiai. Saya jawab itu karena dosa. Tujuannya apa? Agar dosa kita ini tidak ada. Ketika kita menghadap kepada Allah, dosa habis, dosa lebur. Karena apa? Karena kita sudah dikasih masalah oleh Allah. Maka kalau ada tetangga kita sakit lama, dia mukmin, dia muslim,
sakit lama, saya katakan orang ini sudah pasti masuk surga dia. Kemarin ada orang meninggal lama sakitnya, berapa tahun, sampai 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun sakit. Saya bilang sudah pasti masuk surga dia. Allah sudah malu untuk menyiksa kembali. Karena apa? Karena selama hidupnya dia sudah banyak masalah, banyak penyakit yang dirasa. Loh Kiai, bagaimana sekiranya saya itu dilebur dosa tapi tidak dengan masalah Kiai? Dilebur dosa saya tapi tidak dengan penyakit. Dilebur dosa saya tapi tidak dengan kesulitan ekonomi. Bagaimana caranya Kiai? Ini caranya adalah kita memperbanyak istighfar. Man lazimal istighfar, sabda Rasulullah, barang siapa melazimkan istighfar, istiqomah istighfar, pagi baca istighfar, sore baca istighfar, tiap hari baca istighfar, muter tasbih baca istighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Boleh Sayyidul istighfar, boleh. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sayyidul istighfar boleh. Yang pendek-pendek astaghfirullah semuanya. Rabbal baraya astaghfirullah minal khotoya. Sekali lagi astaghfirullah Rabbal astaghfirullah minal khotoya. Ini istighfar namanya. Mohon maaf kepada Allah. Pakai bahasa Arab boleh, pakai bahasa Indonesia boleh, pakai bahasa Padang boleh. Pak Ponco, pakai bahasa Padang boleh. Tadi nggak usah ke Australia, ke Padang aja katanya. Mohon maaf kepada Allah. Rasulullah menjamin man lazimal istighfar, barang siapa lazim istiqomah baca istighfar, maka Allah akan menjadikan untuknya jalan keluar dari kesulitan yang ia hadapi. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan dia akan dikasih rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini saran saya itu. Kiai, saya banyak masalah Kiai, solusinya gimana? Pergi ke dukun? Jangan. Ya dukun dikerjain sampean. Saya tahu dan ngerti karena bukan pelaku, bukan. Nggak usah ke dukun. Bagaimana cara sekiranya kesulitan saya, masalah saya terurai? Solusi yang pertama, istighfar. Istighfar. Daripada mulu, aduh ini marah, ngapain? Istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Perbanyak istighfar. Maka janji Rasulullah SAW, Allah akan memberi jalan keluar dari kesulitan yang ia hadapi. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan akan dikasih rezeki dari jalan yang tidak diduga-duga. Ini yang saya katakan, kenapa kemudian istighfar menjadi solusi. Jadi tidak dengan sakit, dengan masalah, bukan. Dileburnya dosa kita bukan dengan sakit dan masalah. Sa'ban ini kita berhias. Dengan apa? Dengan memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena bulan Sya'ban adalah bulan memperbanyak sholawat alal mukhtar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa hubungannya Pak Kiai? Tahalli, membersihkan diri, kemudian berhias dengan sholawat. Karena kalau bapak dan ibu rajin baca sholawat, insya Allah nama Nabi Muhammad nempel ke kita. Kalau Pak RW yang dibaca cuma alamat palsu, tersesat jalannya nanti. Kalau saya misalnya hari-hari hanya wiridan, aku takut, jadi penakut. Tapi kalau kita membaca sholawat, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, nama Nabi Muhammad yang disebut,
Tiada henti Nabi Muhammad yang disebut, maka sifat daripada Nabi Muhammad yang mahmudah, yang terpuji itu akan nempel kepada kita. Allahumma shalli ala Muhammad. Mengapa saya berani mengatakan begitu? Karena saya pernah mengikuti pelatihan pengobatan metode hado. Nah, ini pelatihan ini yang ngadain bukan kiai, bukan ustadz, bukan paranormal, tapi orang Jepang, Pak. Dia itu punya metode penyembuhan dari berbagai penyakit dengan hanya media air. Jadi air itu hanya dibacakan ucapan sembuh. Oke. Air itu hanya dikatakan sembuh dengan kuat, diminumkan kepada orang yang sakit, sembuh beneran. Waktu awal saya nggak yakin, kok bisa. Tapi saya hubung-hubungkan dengan waktu saya kecil. Banyak kiai-kiai di kampung itu modalnya hanya semburan, bener loh. Saya tahu Hadratus Syekh Kiai As'ad Syamsul Arifin. Kiai As'ad Syamsul Arifin ini termasuk pengasuh pondok pesantren Sukorejo di Bondowoso, Jawa Timur, Pak. Pada waktu mondok, ini cerita nggak apa-apa dulu ya. Pada waktu mondok di Bangkalan, di Kiai Khalil bin Abdul Latif, Kiai As'ad Syamsul Arifin itu nggak bisa ngomong ro, cadel dia. Kamu ngomong ro, ngomong lo. Bismillahirrahmanirrahim. Itu berjalan setahun, 2 tahun, bertahun-tahun. Dipanggil sama Kiai Khalil, sini sini. Apa Kiai? Kamu kok ngaji nggak bener? Sudah berapa tahun ngaji nggak beres ini? Cadel, Kiai cadel. Ya sudah dari sono. Ngomong bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Sini mangap-mangap. Suruh mangap, diludahin, Pak. Kiai As'ad cerita sendiri, videonya coba cari aja di YouTube itu. Tapi pakai bahasa Madura beliau. Saya diludahin oleh Kiai Khalil bin Abdul Latif. Sembuh, Pak. Bukan sembuh dari mana? Sembuh dari cadelnya itu. Dia langsung fasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini cerita daripada Kiai As'ad Syamsul Arifin. Mungkin ibu mau ngetes. Tunggu dulu Kiai, kayaknya nggak manjur gitu. Tapi saudara-saudara sekalian, sekali lagi, ini karena yang cerita itu memang orang Jepang ahli pengobatan hado itu, saya buktikan dengan penyaksian bersama pada waktu itu yang hadir. Air yang bening itu diucapkan dengan ucapan yang baik. Terima kasih, matur nuwun. Pokoknya ucapan-ucapan yang baik. Kemudian ditentukan. Airnya bening, difoto, cekrek. Setelah itu ditampilkan, itu bentuknya seperti kristal, Pak. Bentuknya seperti kristal. Padahal airnya bening. Ternyata apa? Air bisa menangkap suara. Air bisa menangkap energi. Betul-betul. Tapi sebaliknya airnya sama. Kemudian orang yang hadir itu disuruh ngomong dengan kalimat yang kotor. Mohon maaf. Bodoh, goblok, gendeng. Ditiup ke air. Airnya tetap bening, difoto, ditampilkan, itu bentuknya butek. Saya lihat sendiri. Loh kok bisa? Mereka mengatakan inilah air bisa menangkap energi dan suara. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, tolong anak-anak kita jangan ajarin ucapan kalimat yang kotor. Ibu-ibu jangan dikit-dikit mengeluh. Bu, nggak nuduh kata Al-Quran, innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu memang ngeluh. Datang petugas dari mana? Panitia Isra Mi'raj, bawa map proposal lagi. Sumbangan ya. Udah tahu sekarang musim krisis. Sekarang ini musim paceklik Covid. Datang lagi sumbangan proposal. Anak saya belum sembuh, anak saya sekolah belum beli pulsa, macam-macam, mengeluh. Mohon maaf, memang dasar manusia begitu, tapi tolong di stop.
Kalau kita mengeluh, tidak pernah bersyukur, akhirnya hidupnya ya beling satan. Nah, ini tidak tiru teman saya. Teman saya itu saya tahu hutangnya banyak, tiap hari dikejar sama ya itu mata kredit itu. Motornya sering disita. Tapi kalau ketemu dengan saya, bagaimana mas keadaan mas? Alhamdulillah. Besoknya saya tanya, bagaimana mas keadaan mas? Alhamdulillah kayak sehat. Jadi yang diceritakan itu alhamdulillah, entah alhamdulillah yang mana nggak tahu. Karena saat itu bareng-bareng naik mobil dengan saya ke arah Jawa Timur. Pada waktu itu nggak naik tol kan, di pinggir jalan itu banyak di Jawa Barat itu orang yang mandi di pinggir jalan. Ibu-ibu ada yang mandi di pinggir jalan. Teman saya bilang, alhamdulillah katanya. Alhamdulillah. Istighfar, astagfirullah katanya. Alhamdulillah. Kenapa kamu bicara alhamdulillah? Saya bukan alhamdulillah melihat maksiat Kiai. Saya alhamdulillah mengatakan alhamdulillah di rumah saya tidak pakai mandi di sungai tapi mandi di kamar mandi, cukup air saya. Alhamdulillah. Begitu hidupnya. Rasulullah mengajarkan apa? Undur ila man huwa dunaka. Bandingkan dengan orang yang lebih bawah dalam masalah apa? Dalam masalah dunia. Dengan orang yang lebih melarat, insya Allah kita mantap mengucapkan alhamdulillah. Karena kemarin ada yang protes, Kiai, sambian ngomong alhamdulillah, alhamdulillah. Baru saja istri saya meninggal, kenapa alhamdulillah? Anak saya meninggal, rumah saya kebakaran, dipanggil Allahu Akbar, Allahu Akbar, hayya 'alas shalah. Dipanggil lagi sholat, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil. Nanya, Kiai, kenapa alhamdulillah istri saya baru meninggal, Kiai? Rumah saya kebakaran. Saya sedih juga. Ya namanya ini ilmu saya sampaikan, Pak. Kalau Bapak ingin mantap mengucapkan alhamdulillah dan syukur, undur ila man huwa dunaka. Bandingkan dengan orang yang lebih melarat. Banyak yang lebih melarat daripada Bapak. Maka kemudian kita akan mantap mengucapkan alhamdulillah. Ini saudara-saudara sekalian. Jadi sekali lagi dalam kesempatan ini saya ingin menekankan, ayo di bulan Sya'ban ini perbanyak membaca sholawat kepada Sayyidina Rasulullah Muhammad. Inna awlan nasibi, sesungguhnya orang yang paling utama besok di akhir kiamat. Di hari kiamat besok nggak ada yang bisa nolong. Kita mati, saya mati, bapak mati, ibu mati, semuanya mati. Masing-masing nafsi masing-masing nggak bisa nolong. Nggak ada anak, nggak ada suami, nggak ada istri, masing-masing. Nabi Adam dicari, nggak bisa, saya nggak bisa nolong. Orang sudah minta tolong, bagaimana ini Allah ini marah murka. Kita ini masuk surga apa masuk neraka? Tidak ada keputusan. Saat itu mahsyar kita dikumpulkan, maka datanglah Nabi Muhammad SAW membawa syafaatul uzma, syafaat yang agung. Siapa yang diberi syafaat? Siapa yang diberi pertolongan? Rasulullah mengingatkan, inna aulan nas, sesungguhnya orang yang paling utama, yang paling kelihatan besok di hari kiamat dan akan aku tolong adalah aktsaruhum alayya sholatan, orang yang paling banyak padaku. Shallu ala Nabi Muhammad. Ini kawan-kawan yang tadi baca hadroh, baca sholawat, mantapkan hatinya kamu. Kamu ini memimpin sholawat, memimpin orang banyak baca sholawat. Ya Nabi salam alaika, semuanya. Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, semuanya. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika.
Salat Badar boleh. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Semuanya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ini namanya salat Badar. Salat nariyah boleh. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman. Boleh. Salawat tibil qulub. Ini banyak Covid Pak Kiai, gimana sekiranya saya dilindungi dari Covid? Salat tibil qulub. Apa? Hafal enggak? Bagaimana? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Itu baca sholawat tibil qulub. Tibil qulub itu, tib itu artinya obat, qulub hati, obatnya hati. Tapi bisa diarahkan untuk obatnya segala penyakit, karena segala penyakit itu mulainya dari hati. Silahkan. Yang pendek-pendek boleh pakai, boleh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Teman saya, mohon maaf, jangan diamalkan. Hanya contoh saja. Teman saya hanya baca sholawat 1000 kali. Saya nyoba sendiri. Saya bacok-bacok orang ini. Namanya Mas Ismail. Sallallahu alaihi. Tiap hari dia sholawat. Sholawat terus yang dibaca. Mohon maaf, biasanya muncul karomah, tapi nggak usah menjadi ya. Jangan menjadi tujuan. Jadi banyak baca sholawat itu insya Allah melahirkan karomah. Karomah itu kemuliaan. Kalau bahasa Bekasi keramat. Kadang-kadang begitu. Tapi mohon maaf, saya ulangi lagi, jangan sampai menjadi tujuan. Kita membaca sholawat karena diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun nanti keluar karomah, keluar kemuliaan, keluar keanehan, alhamdulillah. Jangan jadi tujuan. Ini contoh. Pak, nih saya kasih baca sholawat yang saya dapatkan dari Habib Segaf Parung almarhum. Beliau itu waktu itu saya sapa, Bib, sampean itu kok banyak duitnya, kata saya. Itu santrinya itu ada 10.000 dikasih makan gratis. Dari mana Bib duit Bib? Donaturnya siapa? Pak Harto ya waktu itu Pak Harto masih hidup. Enggak, saya nggak punya donatur, saya punya pohon duit. Pohon duit apa Bib? Waktu itu nggak banyak yang ketemu dengan Habib, saya cuma di ruangan itu. Mohon saya dikasih Bib ya. Ini kamu baca ke misbah, baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa? Ikutin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina